Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Suyanto SPD, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan LK 2.1, yaitu tentang eksplorasi alternatif solusi. Selamat menyaksikan. Pemaparan tentang LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Masalah terpilih yang akan diselesaikan yaitu motivasi belajar siswa rendah. Akar penyebab masalah, guru masih menggunakan metode konvensional dalam kegiatan belajar mengajar. Eksplorasi alternatif solusi kajian literatur. Yang pertama yaitu menurut Sharman dalam Suhartono 2017, menjelaskan bahwa blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran konvensional atau tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dengan sumber belajar online dengan berbagai pilihan media, teks, diagram, suara, video yang dapat diakses oleh guru dan siswa dari internet. Kajian literatur yang kedua yaitu Atika et al. 2020. Menyimpulkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan blended learning, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang didapat. Kajian literatur berikutnya yaitu Wahyunita dan Subroto tahun 2021. Pembelajaran berbasis blended learning merupakan salah satu pilihan yang baik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar pendidik dan peserta didik dalam proses belajar yang beragam. Kajian literatur yang berikutnya, Siska Puspitasari, Kulsum Nurhayati, Ari Purwaningsih tahun 2022. Dengan menggunakan model blended learning efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terdapat materi keberagaman budaya bangsaku. Kemudian hasil wawancara. Hasil wawancara dilakukan dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah. Didapat solusi untuk mengatasi penggunaan metode konvensional terhadap motivasi belajar siswa rendah adalah yang pertama. Jika metode yang digunakan masih konvensional, guru diharapkan untuk merubah metode yang lama menjadi metode yang menarik untuk siswa. Yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan beragam. Yang ketiga, guru melibatkan siswa dalam pembelajaran agar siswa aktif dalam pembelajaran, tidak hanya diam saja. Analisis alternatif solusi. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif solusi untuk masalah penggunaan metode konvensional terhadap motivasi belajar siswa rendah adalah pembelajaran berbasis blended learning merupakan salah satu pilihan yang baik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar pendidik dan peserta didik dalam proses yang beragam. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis blended learning. Keunggulan, blended learning lebih efektif karena siswa dapat mendapat keleluasaan untuk mencari tahu sendiri sumber informasi. Siswa dapat mendapatkan pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kesepakatan yang telah terjalin. Kelemahan, biaya dalam hal ini adalah biaya sarana prasarana yang mendukung pembelajaran daring seperti laptop, gawai, internet, serta alat pendukung lainnya. Karena tidak dimonitor secara langsung, ada kemungkinan siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Maksudnya adalah blended learning bisa melakukan manipulasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas, seperti meminta bantuan dan menggunakan aplikasi yang tidak dianjurkan. Masalah terpilih yang akan diselesaikan kedua, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas belum berbasis hot atau berpikir tingkat tinggi. Akar penyebab masalahnya, kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Eksplorasi alternatif solusi, kajian literatur. Yang pertama dari Suhardati 2020.
Adapun cara meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan siklus discovery learning yaitu pemberian, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan menarik kesimpulan. Kajian literatur yang kedua, Ishak, Dwi, dan Newman tahun 2017. Model discovery learning merupakan proses pembelajaran yang merangsang kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan melalui pengolahan data yang terkumpul untuk membuktikan suatu konsep yang terdapat di lingkungan belajar. Kajian literatur berikutnya dari Sardiman tahun 2012 halaman 145 mengatakan bahwa dalam mengaplikasikan model pembelajaran discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan. Kajian literatur yang berikutnya ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Dwi Yulianti Rahayu, Mawardi, dan Suhardi Astuti. Terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan diantaranya yaitu model pembelajaran discovery learning efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik pada muatan pembelajaran matematika. Dengan demikian, model discovery learning dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan teman sejawat, guru kepala sekolah, dapat solusi untuk mengatasi kemauan dan kemampuan guru untuk menerapkan model pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi terhadap penggunaan pembelajaran berbasis hots. Guru yang pertama, guru harus mau mengembangkan potensinya untuk dapat memberikan dan mencoba mengembangkan soal-soal hots kepada siswa. Guru yang kedua, guru diharapkan mau mengikuti pelatihan seminar diklat untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis hots. Analisis alternatif solusi. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif solusi untuk masalah kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi terhadap penggunaan pembelajaran berbasis hot adalah penggunaan model pembelajaran discovery learning karena model ini efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau HOTS. Keunggulan dan kelemahan model discovery learning. Keunggulannya, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengedepankan dalam pikiran. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan kepada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Keunggulan dan kelemahan model discovery learning. Kelemahan, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Dalam keadaan di kelas D yang dimiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak tercapai hasil yang memuaskan. Guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Ada kritik yang menyatakan bahwa proses dalam model discovery terlalu mementingkan proses pemahaman saja. Sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. Demikian pemaparan saya tentang LK 2.1. Terima kasih.